Modul 12, sita dan lelang. Jenis-jenis sita dalam hukum acara perdata. 1. Sita jaminan konservatoire baselege dilakukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap untuk menjamin agar barang tergugat tidak dialihkan atau dijual. Tujuannya supaya ketika gugatan dikabulkan, barang masih tersedia untuk pelunasan. 2. Sita eksekutorial dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sebagai tahap eksekusi, barang yang disita akan dilelang untuk membayar kewajiban pihak kalah. 3. Sita revendicatoire, sita terhadap barang milik penggugat yang sedang dikuasai tergugat tanpa hak. 4. Sita marital, sita atas harta bersama dalam sengketa perkawinan. Sita jaminan terhadap barang milik sendiri, sita ini diajukan penggugat agar barang miliknya yang sedang berada di tanah orang lain tergugat tidak dialihkan atau dirusak. Contoh, penggugat menuntut kembali mobil miliknya yang dikuasai tergugat agar mobil tidak dijual ke pihak ketiga. Penggugat dapat meminta sita jaminan. Praktiknya sering disebut mirip dengan sita revendicatoire karena objeknya memiliki penggugat. Sita jaminan terhadap barang-barang milik debitur tergugat ini adalah bentuk konservatoire baselege yang paling umum. Barang-barang milik tergugat disita sementara agar tidak dialihkan atau disembunyikan. Contoh, penggugat menuntut pembayaran uang 100 juta supaya tergugat tidak menjual asetnya, misalnya rumah atau mobil. Penggugat meminta sita jaminan atas barang-barang tersebut. Kesimpulan, sita jaminan berfungsi menjaga agar barang tetap ada sebagai jaminan putusan. Jika barang yang disengketakan milik penggugat, sita mencegah tergugat mengalihkan atau merusaknya. Jika barang milik tergugat atau debitur, sita mencegah tergugat menghilangkan harta yang nantinya diperlukan untuk melunasi kewajiban. Proses penyitaan dalam hukum acara perdata. 1. Sita eksekusi, dasar putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Inkrach proses. 1. Pihak menang mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan. 2. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekutorial. 3. Jurusita mendatangi objek barang milik pihak kalah dan membuat berita acara penyitaan. 4. Barang yang disita kemudian dijual melalui lelang umum oleh kantor lelang negara. 5. Hasil lelang dipakai untuk membayar kewajiban sesuai putusan, sisanya dikembalikan ke pihak kalah. Tujuan melaksanakan amar putusan khususnya jika putusan menghukum membayar sejumlah uang. 2. Sita jaminan konservatoire baselege, dasar permohonan penggugat dilakukan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap. Proses. 1. Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan kepada ketua pengadilan. 2. Ketua pengadilan menilai ada tindakan alasan kuat, misalnya tergugat diduga akan mengalihkan barang. 3. Jika dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan sita jaminan. 4. Jurusita mendatangi objek dan mencatat barang dalam berita acara penyitaan. 5. Barang tidak boleh dijual atau dialihkan sampai perkara selesai. Tujuan menjamin agar barang tetap ada dan tidak dialihkan selama proses persidangan, sehingga bila gugatan dikabulkan, barang bisa digunakan untuk melaksanakan putusan. Kesimpulan, sita eksekusi dilakukan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebagai tahap eksekusi untuk melaksanakan isi putusan. Sita jaminan dilakukan sebelum putusan untuk mencegah tergugat mengalihkan barangnya sehingga tetap tersedia sebagai jaminan. Akibat hukum penyitaan. 1. Pembatasan hak pemilik, pihak yang barangnya disita tetap sebagai pemilik tetapi haknya dibatasi. Barang yang disita tidak boleh dialihkan, dijual, digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain. 2. Barang menjadi dibawa pengawas pengadilan. Barang yang sudah disita berada dalam penguasa hukum pengadilan. Segala tindakan terhadap barang tersebut harus seizin pengadilan. 3. Pelindungan bagi penggugat, memberikan jaminan bahwa barang tetap ada hingga ada putusan final. Jika gugatan dikabulkan, barang dapat digunakan untuk melaksanakan putusan dijual, lelang atau diserahkan. 4. Tidak menghapus hak kepemilikan. Penyitaan tidak serta-merta memindahkan hak kepemilikannya. Pemilik tetap pemegang hak, hanya saja tidak bisa bebas mempergunakan barang itu. 5. Penyitaan dapat dibatalkan jika gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Sita yang telah ditetapkan otomatis gugur atau dicabut. Kesimpulan, akibat hukum penyitaan adalah pembatasan hak pemilik atas barang sehingga barang yang disita tidak dapat dialihkan atau dibebani. Barang berada di bawah pengawasan pengadilan sebagai jaminan agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan. Pengertian lelang. Lelang adalah penjualan barang di muka umum yang dilakukan oleh pejabat berwenang, kantor lelang negara atau pejabat lelang dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis dan pembeli ditentukan kepada penawar tertinggi. Dalam konteks hukum acara perdata, lelang biasanya dilakukan terhadap barang yang telah disita melalui sita eksekusi untuk melaksanakan putusan hakim, khususnya yang menghukum pihak kalah membayar sejumlah uang. Singkatnya, lelang sama dengan penjualan barang sitaan secara terbuka kepada penawar tertinggi melalui pejabat lelang. Lembaga pelaksanaan lelang di Indonesia
lelang dilaksanakan oleh KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, di bawah Kementerian Keuangan. Pejabat lelang kelas 2 notaris atau badan yang mendapat izin Menteri Keuangan. Susunan organisasi dan petugas kepala KPKNL. Penanggung jawab pejabat lelang memimpin lelang, menetapkan pemenang, membuat risalah lelang, petugas atau administrasi membantu pencatat pengumuman dan arsip. Pihak-pihak dalam lelang: penjual, pemohon lelang, pengadilan, kreditor, instansi, pemilik barang, debitur atau pihak kalah, pejabat lelang, pejabat resmi yang memimpin jaminan lelang, pembeli atau peserta lelang, pihak yang mengikut penawaran. Kesimpulan, pelaksanaan lelang diatur dan diawasi oleh KPKNL atau pejabat lelang berizin. Susunan pelaksanaan terdiri dari pejabat lelang dan petugas administrasi. Pihak yang terlibat meliputi penjual, pemilik barang, pejabat lelang, dan peserta lelang. Dengan demikian lelang berjalan resmi, transparan, dan sah menurut hukum. Proses lelang umum: 1. Permohonan lelang diajukan oleh pihak berwenang, misalnya pengadilan, kreditor, atau instansi. 2. Pengumuman lelang dilakukan oleh pejabat lelang melalui media resmi agar masyarakat mengetahui. 3. Pelaksanaan lelang dipimpin oleh pejabat lelang. Peserta mengajukan penawaran harga. 4. Penetapan pemenang diberikan kepada penawar tertinggi. 5. Risalah lelang dibuat sebagai akta otentik yang membuktikan sahnya lelang. 6. Pembayaran dan penyerahan barang dilakukan sesuai ketentuan lelang non-eksekusi. Lelang non-eksekusi adalah penjualan barang secara lelang yang bukan berasal dari penyitaan atau eksekusi putusan pengadilan. Barang dijual melalui lelang karena alasan lain, bukan karena utang yang tidak dibayar atau eksekusi. Contoh lelang non-eksekusi: lelang barang milik negara atau daerah yang sudah tidak dipakai, lelang aset BUMN atau BUMD, lelang sukarela atas permintaan pemilik barang, misalnya rumah atau kendaraan. Kesimpulan, proses lelang selalu melalui permohonan, pengumuman, pelaksanaan, penetapan pemenang, dan risalah lelang. Lelang non-eksekusi berbeda dengan lelang eksekusi karena tidak berasal dari penyitaan, melainkan permintaan sukarela atau kewajiban instansi menjual asetnya.